semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku kedatangan tamu, teman lamaku, sewaktu kuliah masih S2. Nah, kali ini kami akan berbicara tentang sebuah isu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan ini pada pencinta traveling. Kita bahas ya, menurut para pecinta traveling itu seperti apa sih makna kebahagiaan? Dan apakah ini akan berefek kepada kualitas hidupnya dan pemaknaan dirinya sendiri. Oke, langsung aja kita undang orangnya. Nah, alhamdulillah udah connect nih ke orangnya. Sebenarnya Riza ini teman aku waktu masih kuliah S2 dulu. Nah, sejak kami tuh ketemunya awalnya karena nari bareng di acara LPDP. Itu awalnya kenal. Ternyata satu alma mater di Universitas Negeri Padang. Nah, sejak nggak ada event nari itu nggak pernah konek-konekan lagi ya Zaya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Zaya? Iya, udah ngebolang nih kayaknya ya. Sekarang jobless sih tepatnya. Tapi memang ada tujuan, misalnya sekarang lagi progres ke hal-hal yang dituju. Salah satunya tuh menulis sekarang ini, mulai aktif menulis lagi, sama bikin blog, mulai belajar lagi bikin jurnal yang oke itu gimana gitu, belajar lagi untuk kepenulisan yang akademik sekarang. Nama blognya apa Za? Nanti dipromosiin lah kalau teman-teman pengen tahu tentang apa Za? Tentang Riza ini kan ini loh tentang blogging. Ini ya jurusannya kepariwisataan ya Za. Jadi promosi daerah wisata. Nah, kalau teman-teman pengen cari referensi tentang kira-kira mau mengunjungi daerah apa, nah bisa nama blognya apa Za? fondinagusriza.com. Nah, fondinagusriza.com ya. Nah, berarti sekarang sibukannya apa Zadi? Sekarang di Jogja ya? Jogja ya? Iya, masih di Jogja. Sibukannya setelah lulus apa Zah? Ini pertanyaan apa ini? Jadi setelah lulus, jadi kan aku sidangnya Januari, terus baru wisuda itu April 2019. Jadi telat setengah tahun sebenarnya itu. Harusnya itu 2018 sudah selesai, jadi telat setengah tahun. Terus pulang ke Padang dulu, jadi antara April sama pertengahan tahun itu kan waktu itu Ramadan kan Yun, jadi Ramadan di rumah dulu, Lebaran di rumah dulu, terus bingung mau ngapain lagi. Jadi kan pengen jadi dosen itu belum kepikiran buat jadi dosen waktu itu. Pengennya coba karir yang lain dulu karena sebelumnya udah punya pengalaman mengajar, tapi pengajarnya beda. Dulu tuh ngajarnya anak SMP, terus kan pengen ngajar mahasiswa itu kayak apa, pengennya coba kerja di perusahaan dulu lah kayak apa. Akhirnya balik lagi ke Jogja, terus waktu itu ada freelance di salah satu freelance kepenulisan gitu, freelance content writer. Adalah dulu tuh lumayan terkenal namanya gitu ya, aku nggak mau nyebutin. Terus di situ jadi bayarnya per artikel, jadi sekitar 4 bulan lah gitu nulis di situ. Akhirnya dapat kerjaan di perusahaan furniture di Jogja, Furniture Export. Terus setahun kerja di sana sampai Desember 2020 kemarin. Sekitar 20 hari yang lalu lah baru resign. Sekarang ya resign, terus mulai menulis. Ya belajar lagi bikin jurnal sih, karena kan setiap aku ikut wawancara dosen itu yang ditanya, udah berapa artikel yang diterbitin? Iya, kalau dosen ya. Jadi sekarang fokus menulis populer dan menulis ilmiah ya Zaya. Iya. Tapi sebenarnya menarik dari pengalaman hidup Riza ini, teman-teman, kalau kita lihat dia ini kayaknya menyukai tantangan ya. Maksudnya kayak kenapa nggak balik kampung, nggak mengabdi ke daerah masing-masing. Biasanya kan kebanyakan orang tuh kan kayak gitu, Zah. Balik kampung, mengabdi ke daerah sendiri. Udahlah coba kerjaan apa di sana. Tetapi Riza memilih jalan yang berbeda dengan orang lain. Justru kembali ke Jogja. Nah, sebenarnya ada apa dengan Jogja nih? Aduh, kalau ditanya sama mahasiswa yang pernah di Jogja, kalau tanya ada apa dengan Jogja itu banyak banget ya jawabannya. Yang pasti Jogja itu betah banget di sini. Alasan kenapa belum mau pulang kembali lagi ke daerah itu rasanya ilmu yang didapat itu belum cukup, Yuni. Rasanya pengen ilmu sebanyak-banyak dulu di rantau.
menguatkan baik itu mental, pikiran tuh bagusnya memang di rantau sih, mengasah diri sendiri tuh memang bagusnya di rantau. Jadi aku pengen buktiin dulu, oh sampai umur segini tuh bisa nggak bertahan di rantau orang. Seandainya udah dapet ilmu yang banyak, mental yang cukup kuat untuk pulang, sudah kuat lah intinya untuk kemanapun nanti itu bisa gitu. Jadi kalau pulang dulu tuh rasanya sayang sih menurut aku pribadi ya, kan setiap orang kan beda-beda kan ya. Yang Kenapa namanya Jogja? kan nggak ada yang gampang ya. Nggak, maksudnya kenapa di Jogja? Kenapa nggak di Jakarta gitu? Atau di mana? Kalau sekarang mungkin masih di Jogja dulu, kan kemarin kan habis kerja setahun di sini kan Yun. Rasanya itu mungkin di sini gajinya kecil ya, untuk skala Jogja mungkin gaji kecil, tapi balance lah sama gaya hidup di sini. Terus rasanya itu di sini tuh stres kerjaan itu nggak terlalu gede seperti Jakarta. Terus kalau di Jakarta aku yang nggak pengen kerja di startup itu nggak yang pengen kayak gitu ini. Misalnya kalau yang sama tamat S1 atau yang pengen mencoba kerja di startup itu ya Jakarta mungkin tujuannya. Oh gitu, oke. Nah Za, jadi kan di sini aku tuh tertarik banget dengan Riza. Maksudnya Riza ini orangnya benar-benar menyukai tantangan ya, suka eksplor daerah tertentu, kemudian bukan hanya sekedar menikmati sendiri apa yang didapat, tetapi juga berbagi di tulisannya. Sebenarnya motivasi misalnya Riza mengunjungi daerah ini, daerah itu hanya sekedar penasaran atau kayak ada something nih yang mau dicari gitu. Atau apa sih sebenarnya tujuan Riza mengeksplor daerah ini, daerah itu? Karena sejauh pengalamanku ya, aku lihat tuh Riza ini tipe traveler yang beda dari yang lain gitu loh. Sebenarnya apa sih yang ya maksudnya tuh pertama pergerakannya tuh cepat, terus bisa melihat sesuatu tuh misalnya di review tempatnya gitu ya, bukan hanya sekedar posting oh aku sudah mengunjungi ini, tapi ada sisi lain yang Riza sampaikan dari perjalanan Riza gitu. Itu yang membuat aku tuh tertarik. Jadi bisa ceritain nggak sebenarnya Riza tuh mencari apa sih, atau mencari hiburan aja, stres, atau ada hal lain yang sebenarnya Riza cari? Iya, misalnya kalau bucket list tuh ada ya. Jadi misalnya di ketiga bulan ke depan atau sebulan ini tuh pengen kemana aja tuh udah ada di list. Jadi aku tuh emang tipe orang yang harus merencanakan dulu. Kan ada beberapa traveler yang bisa, oh besok pagi ke sini ya. Enggak, besok pagi masih di perencanaan ya, masih ada 6 jam untuk perencanaan. Misalnya langsung tak, oh ke sini. Aku nggak bisa yang kayak gitu, Yon. Jadi udah direncanain seminggu ke depan tuh ke sini, terus udah tahu oh di sini tuh aku pasti cari dulu daerah ini tuh uniknya apa gitu. Jadi aku explore dulu, misalnya baca-baca blog lain, oh ini tuh ternyata ada yang unik tuh di sini makanan. Jadi pas dari aku ke tempat wisata itu adalah pertama pasti destinasinya ya. Yang kedua tuh makanan, sama yang ketiga tuh orang-orangnya. Jadi aku ke tempat wisata nggak cuma ke landmarknya doang, oh udah difoto terus pulang, itu enggak. Pasti aku cobain kulinernya sama interaksi sama warga-warga setempatnya. Karena menurut aku kalau cuma ke landmarknya doang tuh ya buat apa kita zoom terus backgroundnya diganti juga udah bisa kan ya. Kan sekarang manipulasi foto itu bisa sekali. Makanya menurutku experience kayak gitu yang aku cari, apalagi di makanan. Karena rasanya tuh sangat janggal kalau kita ke satu daerah tapi kita nggak nyoba makanannya gitu. Karena kan otentik daerah itu bisa kita dapetin dari makanan sama khas orang di situ, budayanya. Jadi yang aku selama ini kemanapun traveling tuh selalu nyobain 3 hal itu, interaksinya, makanannya, sama destinasinya itu sendiri. Jadi tempatnya itu bukan hal yang utama ya. Iya. Tapi ada hal lain yang pengen Riza cari. Nah, Riza ini tipe traveler yang maksudnya mengekspor tuh sendirian atau kelompok traveler, itu kan ada tipe-tipenya tuh. Riza ini masuk yang mana?
Kalau itu aku sih fleksibel ini, bisa solo traveler, bisa grup juga bisa. Yang penting itu jelas, nggak bisa mendadak. Mendadak tuh boleh ya, tapi yang masih logis, yang pokoknya nggak bisa mendadak lah ya. Harus direncanain, misalnya udah nginep di mana, misalnya kalau pergi agak jauh udah tahu, oh ini hotelnya yang mau di booking, nggak bisa H-1 atau H-6 jam, karena pasti pertama itu nanti penuh, terus nggak dapet lagi kamar yang kita inginkan, misalnya kayak gitu, atau nggak langsung harganya tinggi, jadi kan kita jadi lebih boros duit, nggak dapet lagi apa yang kita tuju, terus akhirnya jadi bad mood gitu loh. Makanya kalau segala sesuatu kalau direncanain dengan pas, itu rasanya kita traveling itu lebih nyaman ya. Tapi misalnya ada plan A, plan B juga nggak apa-apa. Aku selalu sediain plan B. Misalnya kalau warung ini tutup, oh kita ganti warung apa lagi yang buka tapi sama gitu, sama warung ini otentiknya. Oke, balik lagi ke perjalanan traveling Riza ya. Berarti Riza itu melakukan, kan gini, Riza sekarang kan lagi ngekos ya, kok maksudnya tinggal di Jogja itu dalam proses pencarian pekerjaan yang cocok ya. Apakah traveling ini menjadi salah satu list? Nah, jangan-jangan Riza ini pekerjaannya di bidang misalnya tour guide atau apa gitu, atau traveling ini sebenarnya tujuannya apa sebenarnya, Za? Atau refreshing aja, atau ada hal yang pengen Riza cari, misalnya ke ketenangan psikologis gitu, bosan, maksudnya kayak bosan dengan kehidupan perkotaan, terus pengen merefresh pikirannya, apa sih sebenarnya yang dicari dari traveling? Karena kan traveling ini menguras biaya loh, Za. Menguras biaya, menguras waktu. Jadi ketika melakukan perencanaan itu pasti ada pertimbangannya. Apa sih sebenarnya yang Riza cari? Sebenarnya enggak, misalnya kalau orang lain ya mungkin ngelihat aku, kenapa nggak buka tour travel aja gitu, kenapa nggak buka tour aja gitu loh. Belum kepikiran untuk lebih ke profesional ya Yun. Jadi aku jalanin pariwisata atau blog tuh sekarang tuh cuma sekedar hobi gitu, cuma sekedar berbagi, karena aku pengen membagikan pengalamanku, tapi bukan dalam bentuk kesombongan ya, kan ada sebagian orang itu, aduh sombong, kan enggak. Jadi aku kemasnya memang dalam bentuk yang berbeda. Misalnya emang aku bagiin tips, oh kalau ke sini tuh jam segini, jangan sampai salah loh mapnya, jangan sampai ini loh, oh parkirnya tuh kecil loh. Jadi kalau aku nge-review tempat, itu pasti aku yang benar-benar, jadi nggak cuma gambaran besar, oh tempat ini tuh di sini ini jual makanan ini, ada menunya ini, nggak cuma sekedar itu. Jadi yang emang aku bagiin tuh yang benar-benar aku rasain. Pertama kan itu Yun. Terus yang kedua, kalau masalah biaya, namanya pandemi sekarang ya, jalan-jalan tuh sangat kurang. Kalau dulu tuh rasanya tiap minggu tuh kemana gitu, sekarang tuh kurang gitu. Tapi yang dekat-dekat, aku nggak nyaranin teman-teman untuk jalan-jalan ya, karena memang situasinya kawan yang cerdas kalau menurutku sekarang di saat pandemi ini. Karena gini loh, namanya kita pasti dengan segala kesibukan itu pasti butuh refreshing kan ya. Refreshing itu salah satunya dengan berwisata. Menurutku kalau berwisata yang aman sekarang itu ya ke wisata yang alam ya, nggak yang mass tourism kayak dulu lagi ke wisata buatan atau kayak ke waterboom, itu nggak disaranin. Pilihlah sarana wisata yang kayak ekowisata. Kayak terakhir tuh kemarin aku ke Waduk ini. Niatnya tuh cuma ngelihat sunrise. Biasanya sayang ke Solo cuma ngelihat sunrise tanpa kemana-mana, melimpir kemana-mana. Tapi karena udah komitmen, takut tertular atau apapun, ya udah cuma ngeliat sunrise. Berangkat dari Jogja itu 3:30 pagi, terus sampai sana sekitar jam 5, naik kapal setengah jam, jam 6 lewat gitu tuh udah balik lagi ke Jogja. Jam 7 udah di coffee shop, udah ngopi, udah. Jadi tuh udah benar-benar relax gitu lah, benar-benar ngerasain, oh gila, pagi tuh udah di Waduk, naik kapal, udara yang segar karena belum ada orang gitu. Jadi aku nyaranin teman-teman kalau memang benar-benar pengen berwisata, carilah
tempat wisatanya seperti itu gitu, benar-benar wisata alam. Terus dilihat jamnya, kayak pagi banget. Selain kita dapat udara seger kan, ya resiko tertular tuh sangat minim. Jadi jadilah wisatawan yang cerdas yang seperti aku sebutin tadi gitu.